Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-buluugh wal-rusul wa tawbatan nasuh wa salah al-jasad wal-ruh. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang sangat saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kudrah serta iradahnya kita telah dirikan sholat subuh berjamaah. Salawat dan iring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Semoga salawat dan salam tercurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di ayat keberapa? 10 dari surah An-Najm. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi surah An-Najm ini juga salah satunya berbicara mengenai tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil itu pun bercerita tentang perjalanan Rasulullah menuju Mi'rajnya, dari Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu cerita tentang perjalanannya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau dalam surah An-Najm ini pun berbicara tentang Isra wal Mi'raj, tetapi lebih kepada pengalaman yang dirasakan oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
Kemarin pada ayat sebelumnya menggambarkan tentang malaikat Jibril alaihissalam ketika malaikat Jibril itu turun dari langit dan Rasulullah diangkat bertemu pada pertengahan seperti itu. Kemudian menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW, di mana ketika itu baginda Rasulullah SAW menampakkan wujud aslinya. Jadi ketika Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril itu dalam ayat yang ke-6 digambarkan tunggal batin yang punya keteguhan fastawa. Jibril menampakkan dalam bentuk aslinya. Di dalam hadis diceritakan Jibril itu memiliki 600 sayap. Dan kemudian malaikat Jibril itu subhanahu fatadalla mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian semakin mendekat sehingga ketika itu jarak antara Rasulullah dengan Jibril itu bainal qausain atau adna, ukurannya seperti 2 busur panah, bahkan lebih dekat dari itu. Disitulah malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu. Fawaha ila 'abdihi ma awha. Kita sekarang sampai di sini. Fawaha ila 'abdihi ma awha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaha ila 'abdihi ma awha. Kemudian atau lalu fa'auha, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ila 'abdihi kepada hambanya Allah Muhammad. Tapi ada yang mufassir yang menerjemahkan kemudian Allah memberikan wahyunya kepada hambanya ma'auha, apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Jadi ada yang menafsirkan
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ada yang menafsirkan auha di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi langsunglah Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat Jibril, dan ketika itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Tidak, Rasulullah SAW tidak mendustai hatinya apa yang sudah dilihatnya. Maksudnya begini, Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam itu betul-betul haqqul yaqin, ainul yaqin, berjumpa secara langsung, sehingga tidak ada yang didustai oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan hatinya meyakini bahwa itulah malaikat Jibril. Jadi betul-betul yakin bahwa yang datang menemui Rasulullah ketika dia ada di ufukil a'la, berada di tempat yang tinggi, berjumpa dengan Jibril, maka kadzabal fuad, hatinya itu tidak mendustai, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itulah malaikat Jibril alaihissalam. Yang kemudian Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang Dzulmirrah. Jibril itu yang memiliki keindahan. Jadi dalam hadis itu diceritakan bahwa Jibril itu di sayapnya itu seperti adanya mutiara-mutiara yang indah. Dan itu secara langsung Rasulullah melihat bentuknya Jibril seperti apa. Sehingga maka dalam fuad, hatinya tidak mendustakan. Kan ada orang yang barangkali melihat sesuatu, hatinya mendustakan, tapi mulutnya enggak mendustakan. Jadi betul-betul antara hatinya dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah itu betul-betul memang nyata. Maka dari fuad, sehingga hatinya Rasulullah tidak mendustai. Rasulullah yakin dengan seyakin-yakinnya yang datang menemuinya menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Afatumarunahu ala ma yara. Ini satu kalimat pertanyaan buat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang mereka itu meragukan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Allah bertanya, apakah kalian wahai orang-orang musyrik Mekah hendak membantahnya karena keraguan? Tumarun namanya membantah karena ada keraguan, disertai dengan, jadi ada syak dalam bahasa Arab, ada syak artinya ragu. Tumarun juga artinya ragu. Cuma kalau syak tumarun itu keraguan yang diikuti dengan celaan. Kalau bahasa kita artinya apa ya? Ngejebleh. Kalau ngejebleh, bahasa kita tuh ada orang cerita begini. Selain kita nggak percaya, kita tuh gitu, maksudnya apa tuh bahasanya? Ya jebleh kan ya. Nah itu apa tuh
Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrikin Mekah yang mereka meragukan apa yang diutarakan oleh Rasulullah perjumpaannya dengan Jibril itu. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kalian masih menyangkal apa yang dilihatnya oleh baginda Rasulullah SAW itu tentang perjumpaannya dengan Jibril alaihissalam? Gak masuk akal, gak percaya mereka. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, yang kemudian sungguh baginda Rasulullah SAW melihatnya kembali malaikat Jibril itu nazlatan ukhra, pada waktu yang lain, dalam rupa yang sama, dalam rupa yang asli. Jadi dua kali Rasulullah dipertemukan oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Terkadang malaikat Jibril itu berjumpa dengan Rasulullah menyaru dalam bentuk manusia. Ketika Rasulullah duduk gitu ya, berhadapan dengan malaikat Jibril, itu kan pernah ngobrol kan seperti itu, tapi dalam bentuk manusia. Tetapi kali ini keduanya itu Rasulullah itu berjumpa dengan Jibril dalam bentuk aslinya, tidak menyaru. Yang Rasulullah gambarkan tadi, Jibril itu memiliki 600 sayap. Berarti gede banget ya. Kapan Rasulullah ketemu lagi? Nah, ini baru bicara tentang Isra Mi'raj. 'inda sidratil muntaha, ketika Rasulullah SAW berada di Sidratil Muntaha. Kapan itu? Ketika dimi'rajkan, di Isra kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menembus langit ketujuh. Muntaha itu artinya penghabisan. Penghabisan, alam penghabisan. Jadi setelah langit tujuh, Rafrafil A'la, tempat yang paling tertinggi. Disitulah baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli juga. Sidratil Muntaha. Ada apa di Sidratul Muntaha itu? 'Inda jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu ada surga yang menjadi tempat tinggal. Nah, jadi orang para mufassirin, para ulama mufassirin, surga yang ada di Sidratul Muntaha itu surga yang mana? Ada yang menafsirkan itulah dulu surga, tempat di mana Nabi Allah Adam dan Hawa tinggal di sana dulu awalnya. Sidratul Muntaha. Jadi surga itu ada di Sidratul Muntaha. Ada yang menafsirkan bahwa Jannatul Ma'wa itu adalah surga di mana roh-rohnya orang-orang yang beriman itu terkadang suka healing ke sana. Jadi roh-rohnya orang-orang yang beriman yang ahli surga itu, meskipun jasad mereka masih berada di alam barzakh, tapi terkadang mereka itu diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke Jannatul Ma'wa, rohnya orang-orang saleh. Ada yang menafsirkan bahwa Jannatul Ma'wa itu adalah surga yang memang nanti tempat berkumpulnya orang-orang saleh di akhirat nanti. Ada yang menerjemahkan seperti ini. Di Sidratil Muntaha. Makanya ketika dalam apa namanya itu sholat
wa ila muntaha fi'na kirima wa sami'ata nida alaika salam. Sampai ke Sidratul Muntaha, wa ila muntaha fi'lan, kau diangkat sebagai bentuk kemuliaan. Berarti di Sidratul Muntaha itu tempatnya di surga. Jadi Rasulullah diangkat menuju Sidratul Muntaha, yang di Sidratul Muntaha itu ada surga. Surga di situ tempatnya. Wasami'ta nida, dan engkau wahai Muhammad mendengar seruan salam alaikas salam dari siapa? Para nabi-nabi sebelumnya. Wa taqaddamta lis-salah, kemudian baginda Rasulullah SAW maju menjadi imam. Wa taqaddamta lis-salah wa anta al-imam, engkau menjadi imam, dan para nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan oleh Allah. Tentu di Sidratul Muntaha itu di dalam surga Rasulullah SAW yang menjadi imamnya. Jadi Nabi Muhammad yang menjadi imam dari nabi-nabi sebelumnya, dari abang-abangnya, dari kakek bapak dan kakek nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada apa di Sidratul Muntaha itu? Di situ ada Jannatul Ma'wa, ada surga di situ yang menjadi tempat tinggal. Nah, tempat tinggal mana? Tadi ada yang mengatakan itu dulu tempat tinggalnya Adam dengan Hawa. Ada yang mengatakan di situlah tempat tinggalnya ruh-ruh orang saleh. Ketika mereka sekarang masih berada di alam barzakh, dan ada yang mengatakan memang itulah surga nanti yang Allah siapkan, wa'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di situ juga Rasulullah SAW diangkat, kemudian maju menjadi imam yang makmumnya semua adalah para nabi-nabi. Ya karimal akhlaq ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa alika wa ashabika ajma'in. Gitu kan? Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa surga itu belum diciptakan oleh Allah, ngapain juga orang gak ada penghuninya, gitu kan? Dan ternyata surga dan neraka itu Allah sudah ciptakan. Allah sudah ciptakan. Makanya wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga itu buat hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, cuma lagi menunggu penghuninya saja, masih kosong. Tetapi dijelaskan bahwa rohnya orang-orang saleh itu suka ngumpul di surga. Jadi kalau ada yang bilang surga belum ada, neraka belum ada, orang belum ada yang nempatin, siapa yang nempatin? Nah, begini Pak, ini ada satu pertanyaan. Ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah itu melihat ada seorang wanita yang dipotong lidahnya gitu kan, ada yang digantung dengan rambutnya gitu. Cerita-cerita itu kan, siapa itu? Ketika Rasul bertanya, itu adalah wanita-wanita yang mengumbar auratnya gitu kan. Nah, berarti kan ketika Rasulullah dan di Mi'rajkan itu, neraka sudah ada isinya gitu kan, karena Rasulullah melihat ada wanita-wanita yang sedang disiksa. Nah, jawabannya gimana? Hah?
Belum ada hari balasan kan? Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat gambaran seperti itu. Gimana tuh jawabannya? Nah, nanti kita pikirin ya bareng-bareng. Gimana kok bisa begitu ya? Nah, nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Maksudnya begini, ada ulama tafsir yang mengartikan yaghsha itu, Jibril itu apa namanya, diliputi cahaya begitu terang. Ada yang menafsirkan bahwa Rasulullah melihat dari sayapnya Jibril itu berjalan mutiara-mutiara. Yang jelas, ketika Rasulullah melihat Jibril di Sidratul Muntaha itu yaghsha, artinya diliputi segala yang meliputi dirinya. Banyak keindahan-keindahan yang Rasulullah lihat ketika berjumpa, melihat bentuk aslinya Jibril itu. Jadi bukan sesuatu yang menyeramkan. Ketika Rasulullah melihat langsung seperti apa bentuknya Jibril, Rasulullah melihat bahwa Jibril itu dipenuhi dengan cahaya, yaghsha. Ada ulama yang menerjemahkan seperti itu. Begitu indahnya malaikat Jibril itu. Kemudian mazal basar wala penglihatannya Rasulullah SAW mazal, tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu, wala dan tidak melampauinya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu bercerita kepada para sahabat-sahabatnya ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah itu menyampaikan beritanya, tidak dilebih-lebihkan. Mazal al-basar, apa yang dilihat oleh Rasulullah seperti itulah bentuknya Jibril disampaikan seperti itu. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Wa tidak ada yang melampaui. Jadi semua yang dilihat, yang kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa itulah Jibril. Apa yang Rasulullah sampaikan itu sesuai apa yang beliau lihat. Enggak dilebih-lebihin ceritanya, enggak digarang-garang, enggak dibuat-buat. Apa yang Rasulullah lihat dan Jibril itulah seperti ini. Inilah cerita Isra wa Mi'rajnya Rasulullah ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam, ya kan? Nah, pada endingnya nanti baginda Rasulullah menerima perintah salat melalui malaikat Jibril. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu terjadi proses perjumpaan. Bunda manggil Jibril memohon kepada Allah apa yang dimintakan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Sungguh baginda Rasulullah SAW melihat secara nyata min ayati rabbih, sebagai dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Makanya Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, kami akan menunjukkan kepada Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi ketika di Isra dan Mi'raj itu Rasulullah selain berjumpa dengan Jibril
juga diperlihatkan di hadapan Rasulullah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ceritanya sampai di sini. Kemudian afara'aytumul Lata wal Uzza wal Manat ats-tsalitsatu ukhra. Maka bagaimana menurut pendapatmu wahai orang-orang musyrikin tentang Tuhan kalian yang namanya Lata, yang namanya Uzza, yang namanya Manat? Yang tiga itu hanya orang-orang musyrik, patung-patung yang mereka bangun, yang mereka buat dari batu-batu dipahat sehingga menjadi patung, diberi nama Lata, Uzza dan Manat. Ini diambil dari bahasa Arab. Jadi begini, orang-orang musyrik itu menganggap Tuhan mereka itu adalah anak putrinya Allah. Jadi mereka meyakini patung-patung Lata, Uzza dan Manat itu adalah anaknya Allah. Tuhan mereka itu yang mereka sembah itu adalah anak putrinya Allah. Makanya diberi nama dengan nama-nama perempuan seperti Lata. Itu kan bentuknya perempuan. Jadi berhala Lata itu seperti Uzza, asal kata Aziz. Aziz itu perkasa, kalau perempuannya Uzza. Manat asal kata dari kata Manat, ya Hanan, ya Manat, perempuannya Manat gitu. Jadi mereka orang-orang musyrikin membuat patung-patung yang mereka sembah itu, mereka pahat, mereka beri nama dengan nama-nama perempuan. Kenapa begitu? Karena mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu adalah anak perempuannya Allah. Sekarang begini, Allah ingin memberikan pertanyaan kepada mereka. Kenapa dengan batu-batu yang kau buat? Bahkan ada orang jahiliyah bikin Tuhannya dari roti. Jadi dari tepung dibentuklah jadi patung Lata, Uzza gitu. Kalau Lata itu dulu Tuhannya orang-orang yang ada di Taif. Jadi orang-orang Taif itu meyakini Tuhannya Lata. Kalau Uzza itu patung yang sering ditaruh di antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi mereka dulu pernah melaksanakan ibadah haji, orang-orang musyrik itu mah hajinya beda. Sampai di Safa mereka sembah, yang mereka sembah itu ya patung Latanya, Uzza. Sampai di Marwah mereka sembah Uzza. Tujuannya apa? Wa ma nuqarribu ilaihi, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, tujuannya nuqarribu ilaihi zulfa, agar kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena patung ini adalah anaknya Tuhan, anak perempuannya Allah. Jadi mereka berharap dengan menyembah patung itu dia dekat dengan Tuhan. Nah, orang-orang musyrik itu meyakini Allah tapi juga masih meyakini patung-patung seperti ini. Nah, Allah bertanya, bagaimana menurut kalian wahai orang-orang musyrik mengenai patung-patung yang kalian sembah, yang kalian buat? Kenapa kepada patung-patung itu kalian percaya? Tetapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak percaya. Apa yang Rasulullah sampaikan tentang perjumpaannya dengan Jibril, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah, kalian tidak percaya. Tapi dengan Lata, Uzza, Manat yang kau buat dari batu-batu yang batu itu gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan mudarat, tapi kalian percaya. Bagaimana sih kalian ini?
Kok bisa gitu? Allah bertanya seperti ini. Alakum adzakar wa lahul unsa. Apakah pantas untuk kami yang laki-laki wa lahul unsa dan untuknya perempuan? Maksudnya begini, yang gak pantas, karena tadi saya bilang orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrikin dulu pada masa jahiliyah, kalau dia itu istrinya melahirkan anak perempuan, mukanya merah di bawah karena menjadi aib. Perempuan itu gak bisa berbuat apa-apa, perempuan itu hina. Makanya kalau ada seorang ibu melahirkan kemudian anak yang dilahirkan itu perempuan, dia udah nangis duluan karena anak itu pasti dibunuh. Nah, orang-orang jahiliyah musyrikin dulu itu, mukafirin jahiliyah, mereka itu selalu mengagung-agungkan laki-laki. Maka buat mereka itu laki-laki dan Tuhan-Tuhan itu perempuan. Nah, tapi begini anehnya, kenapa yang mereka sembah itu Tuhan-Tuhan yang bernama perempuan, gitu kan? Seperti Lata, Uzza, Manat, itu kan nama-nama perempuan. Barangkali kalau dalam bentuk patungnya perempuan namanya gitu. Kayak Nyiroki dulu atau gimana lah gitu ya. Karena patungnya orang Arab mungkin hidungnya mancung, matanya belok gitu kan. Patung-patung yang mereka sembah ini yang menjadi gak adil gitu. Mereka benci dengan perempuan, mereka lebih mengutamakan laki-laki, mereka bangga kalau memiliki anak laki-laki. Tetapi kenapa yang mereka jadikan Tuhan itu bukan laki-laki, yang mereka jadikan Tuhan itu adalah perempuan? Kan bodoh. Makanya disebutnya jahiliyah. Tilka idzan ismatun diza. Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Ini lucu. Jadi kenapa mereka meyakini Tuhan patungnya perempuan, tetapi yang perempuan benci? Kemarin diusulkan Pak, itu kaum muslimin aja mengusulkan orang dari India itu Idul Adha berikutnya tidak lagi memotong hewan kurban, karena menurut mereka itu adalah Tuhan mereka. Tetapi ternyata India itu ekspor sapi terbesar. Maksud saya gini, mereka mengusulkan jangan potong sapi karena itu penghinaan terhadap Tuhan mereka, gitu kata orang India. Tetapi di sisi lain mereka ekspor sapi terbesar, gimana caranya? Maksud akal ya gimana? Tapi mereka pakai ekspor sapi terbesar, yang diekspor itu kan untuk dikonsumsi. Tuhan ini. Jadi seperti itu. Nah, ini gambaran tentang cerita tentang, nanti kita teruskan. Padahal begini kata Allah, in hiya illa asma'un sammaituha antum wa aba'ukum. Padahal itu batu-batu yang mereka sembah itu, yang mereka beri nama Lata, Uzza, Manat, itu cuma nama. Kenapa mereka yakini itu nama? Batu yang mereka beri nama, kemudian nama itu dijadikan sesembahan. Cuma nama yang dulu dari sejak nenek-nenek mereka itu sudah ada. Oh, mereka percaya dengan itu gitu. Ini cerita tentang di masa jahiliyah dulu kaum musyrikin seperti ini. Ya, jadi begini Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentang pengalaman spiritual Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Jibril dan dua kali ketika Rasulullah SAW ini berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ada
cerita tentang Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang mau ditanya, Pak? Itu tadi yang jawaban itu kenapa waktu Rasulullah Mi'raj itu melihat wanita-wanita yang di itu aja ke depan. Cerita tentang Rasulullah berjumpa dengan, kemudian Rasulullah diberi susu, diberi arak, gitu kan. Rasulullah mengambil susu, tidak mengambil arak, cerita itu. Ada lagi, silakan. Ya, Mi'raj ini kan peristiwa yang fenomenal ya, yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal dan logika kita, tapi kita harus percaya karena tercatat dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, di saat Rasulullah memimpin sholat, di saat itu kan belum ada sholat seperti kita ya. Nah, bentuknya seperti apa sih? Dan terus kenapa sih Rasulullah hanya diperlihatkan malaikat, Allah sendiri Rasulullah tidak bisa ketemu gitu? Kenapa Rasulullah itu dijembatani oleh malaikat? Tidak ditemukan oleh Tuhan. Tidak langsung berjumpa dengan Allah. Ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an tasaddian khasyiatin." Jangankan lagi Allah. Kalau seandainya Quran saja akan turunkan, yang menerima wahyu itu adalah guru-guru, maka hancurlah gunung itu karena takutnya kepada Allah. Pertanyaan ini pernah dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim, maknanya siapa Nabi Ibrahim? Nabi Musa. Yang ingin sekali melihat apa Nabi Musa ya? Musa. Iya, iya kan? Ingin sekali melihat dan berjumpa seperti apa bentuk dan rupanya. Nah, ketika Nabi Allah Musa itu di Bukit Sinai, tapi jangankan lagi melihat Allah, cahayanya saja sudah tak sanggup, nggak akan sanggup seorang hamba akan melihat bentuknya Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Apakah mungkin kita bisa melihatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih. Siapa orang yang pengen berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah. Kapan? Nanti di syurga. Karena ada dalam Yasin, salam qaulan min rahim. Ada ucapan salam kepada ahli syurga itu. Allah mengucapkan assalamualaikum. Disitulah langsung kita bisa melihat seperti apa bukan Allah. Jadi Rasulullah juga gak akan mungkin bisa melihat seperti apa Allah. Nah, jangankan lagi Allah, surga saja sudah tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Tidak ada mata yang bisa melihat. Wala khatar, tidak bisa digambarkan dalam hati manusia. Jadi ada saatnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya pertanyaan tadi, Romi. Sholat. Iya, sholatnya sama seperti sholat kita. Jadi kan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sebelumnya para nabi-nabi, ada nabi-nabi sebelumnya. Mereka beribadah, mereka sama. Apakah sama sholatnya Rasulullah dengan Nabi-Nabi sebelumnya? Yang jelas, mereka farqa'u ma'arraqi wasjudu ma'as-sajidin. Digambarkan dalam Al-Quran, semua orang-orang saleh para Nabi-Nabi itu ruku dan sujud di hadapan Allah. Coba barangkali gerakannya itu apa sama dengan sholatnya kita yang diajarkan kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti
kamu melihat aku sholat, pernah enggak lihat Nabi sholat? Kalau enggak pernah ketemu Nabi, kapan melihatnya? Yang lihat Nabi sholat itu para sahabat. Sahabat dilihat oleh para tabi'in, tabi'in diikuti lagi oleh para ulama baru kita. Jadi kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi itu diikuti oleh para sahabat-sahabat. Nah mungkin salat Rasulullah ketika menjadi imam, ketika di Sidratul Muntaha itu, ya mungkin gerakannya sama dengan salat kita sekarang ini. Tapi yang jelas ada kamu wasjudu, mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali itu jawabannya. Cukup barangkali ada. Ya Ustaz, nanya nih, maaf. Berarti tentang Allah, imajinasi kita dengan Pak Ustaz beda kali ya? Kali ini mah kan belum pernah digambarkan sama sekali ya tentang Allah ini. Gambaran ini kan harus lurus ya. Tapi imajinasinya mungkin berbeda kali ya. Dengan siapa beda? Ya, dengan misalnya imajinasi saya tentang Allah dengan Pak Ustadz mungkin beda. Karena apa? Karena belum pernah terlihat kan siapapun. Rasulullah aja belum pernah terlihat gitu. Makanya begini kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqdiruna tabar. Kau pikirkan tentang penciptaannya, nggak usah kau pikirkan datnya Allah, sifatnya Allah, kamu nggak akan bisa, kata Rasulullah. Jadi yang jelas Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluk. Itu aja yang jelas, Allah nggak sama dengan makhluknya. Seperti apa bentuknya? Itu kan yang jelas Allah itu laisa wujudi Allah khalaqakum bil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Meskipun dalam Al-Quran itu ya Allah aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan menggambarkan bahwa Allah punya tangan seperti tangan kita. Dia menggambarkan Allah punya tangan seperti kayak kita begini. Wajhullah, mukanya Allah, jangan menggambarkan mukanya Allah seperti mukanya kita. Itu kan kalimat ayat-ayat mutasyabihah yang tidak tahu hakikatnya kecuali Allah. Jadi nggak usah dipikirin. Kita nggak akan sampai ya, otak kita nggak akan sampai bisa. Karena kita nggak dikali. Barangkali ini uridu ila isra mastata'tu tawakkaltu ala Allah wa ilayhi. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.